Udara musim gugur di pinggiran kota Taichung membawa embusan dingin yang menusuk hingga tulang. Dika, pemuda 24 tahun asal Jember, baru 3 bulan bekerja sebagai TKI di sebuah pabrik elektronik. Hidupnya sederhana. Bangun pagi, kerja 12 jam, lalu pulang ke asrama buruh yang pengap. Gajinya dipotong banyak oleh agen. Tapi ia masih bersyukur. Ia hanya ingin ibunya di kampung tak kelaparan. Satu sore, saat hendak pulang, Dika melihat seorang wanita paruh baya kesulitan mengangkat kardus di dekat gang kecil dekat toko sayur. Ia berinisiatif membantu. Wanita itu berwajah teduh, berambut pendek rapi, dan berbicara dengan nada pelan. Namanya Lin Meiyu, janda tanpa anak yang tinggal sendirian sejak suaminya meninggal 7 tahun lalu. Dari situlah perkenalan mereka dimulai. Meiyu merasa tersentuh oleh keramahan Dika. Di tengah dunia yang serba cepat dan individualis, pemuda ini masih peduli dan sopan. Seminggu kemudian, ia kembali mencari Dika di depan pabrik. Ia membawa bekal hangat, nasi ayam jahe, dan teh bunga krisan. Untukmu, anak baik, katanya dengan senyum lelah. Dika terkejut, tapi tak menolak. Hubungan mereka makin akrab. Meiyu sering menjemput Dika saat hari libur, membawanya jalan-jalan ke pasar malam, atau mengajaknya makan di rumahnya. Rumah itu luas dan sunyi, penuh lukisan tua dan kenangan suaminya yang dulu pelukis. Aku rasa rumah ini terlalu besar untukku sendiri, ucap Meiyu suatu malam. Kalau kamu mau, anggap saja ini rumahmu juga. Dika awalnya canggung, tapi rasa hormat dan hangatnya perhatian Meiyu membuatnya nyaman. Wanita itu mengurusnya seperti ibu sendiri, membelikan pakaian musim dingin, memasakkan makanan bergizi, bahkan membantu mengirim uang ke kampung. Perlahan, Meiyu menyebut Dika sebagai anak angkatnya, meski tak pernah disahkan secara hukum. Tak sedikit tetangga Meiyu berbisik-bisik di belakang. Mengapa janda tua itu memelihara buruh asing? Bisik seorang nenek tua di toko sayur. Tapi Meiyu tak peduli. Dika pun menutup telinga. Ia hanya tahu, hidupnya jauh lebih baik sejak mengenalnya. Namun, di balik kehangatan itu, mulai muncul tanya dalam hati. Dika. Ia merasa aneh setiap kali Meiyu memandangnya lama. Ia sendiri pun merasakan hal yang sulit dijelaskan. Bukan hanya rasa nyaman, tapi sesuatu yang lebih dalam. Tapi ia menepis pikiran itu. Dia seperti ibuku, batinnya berkali-kali. Malam-malam di rumah Meiyu mulai terasa berbeda. Mereka tak lagi bicara sekadar tentang pekerjaan atau makanan. Kadang hanya duduk diam menonton televisi bersama. Tapi hati mereka terasa terhubung. Dan di sanalah, tanpa mereka sadari, benih yang tak biasa mulai tumbuh. Hari-hari berlalu dan musim gugur berganti dingin. Dika makin sering berada di rumah Meiyu setiap akhir pekan. Rumah itu tak lagi sunyi tawa, aroma masakan, dan suara 2 orang dari dunia berbeda mengisi ruang-ruang kosongnya. Dika sudah seperti anak kandung, tapi ada yang perlahan berubah, tanpa mereka sadari sepenuhnya. Suatu malam, saat hujan deras turun, Dika menginap karena jalanan banjir. Meiyu memberinya pakaian hangat dan menyeduhkan teh. Mereka duduk di ruang tengah, membicarakan masa lalu. Meiyu bercerita tentang suaminya yang meninggal karena stroke, tentang rasa sepi yang menyergap bertahun-tahun, dan tentang mimpinya memiliki keluarga lagi, meski hanya dalam bentuk anak angkat. Dika mendengarkan dengan penuh empati. Namun saat Meiyu menatap matanya lama-lama, ada sesuatu yang aneh di dadanya. Ia gugup, menunduk, dan pura-pura sibuk menyeruput teh. Ia tak ingin berpikir macam-macam, apalagi tentang wanita yang selama ini ia anggap ibu. Namun sejak malam itu, kegugupan Dika makin menjadi. Ia mulai merasa tidak wajar ketika Meiyu menggandeng lengannya saat belanja, atau ketika ia melihat Meiyu tersenyum lembut dari dapur. Tatapan matanya kadang tak seperti ibu pada anak, tapi seperti seorang wanita kepada pria yang ia percayai sepenuhnya. Dan Dika merasa nyaman. Pikiran itu menghantuinya saat bekerja. Di tengah suara bising mesin pabrik, bayangan Meiyu hadir. Ia bertanya-tanya, apakah yang ia rasakan ini salah? Apakah rasa nyaman itu wajar? Bukankah ia hanya anak angkat? Suatu siang, seorang rekan sesama TKI bernama Rudy menegurnya. Gue lihat lo dijemput ibu-ibu lokal yang suka bawa bekal itu. Lo tinggal di rumah dia ya? Dika mengangguk. Dia baik, kayak ibu sendiri. Rudy tertawa sinis. Hati-hati, bro, kadang kebaikan bisa berubah arah. Jangan-jangan lo digituin karena dia suka sama lo? Ucapan itu menusuk. Dika tak menjawab. Tapi sejak itu, ia mulai menjaga jarak. Ia pulang ke asrama lebih sering, menolak ajakan makan malam Meiyu beberapa kali. Namun, setiap kali menatap layar ponsel dan melihat pesan dari wanita itu, "Kau sudah makan, Dika?" Dadanya terasa kosong. Meiyu pun merasakan perubahan itu. Suatu sore,
Ia menyusul ke depan pabrik, membawa bekal seperti biasa. Tapi Dika menghindar. Meiyu berdiri lama di bawah pohon sakura yang menggugurkan daun terakhirnya. Kalau kamu tak ingin datang lagi, tidak apa-apa, ucap Meiyu pelan saat Dika akhirnya menghampiri. Dika terdiam. Ia ingin menjelaskan, tapi tak tahu harus mulai dari mana. Ia takut mengecewakan, tapi juga takut pada perasaannya sendiri. Yang jelas, hatinya tak sama lagi. Dan Meiyu, entah sadar atau tidak, juga bukan sekadar ibu angkat baginya. Di antara kebingungan itu, satu hal jelas, kedekatan. Mereka sudah melewati batas wajar antara seorang ibu dan anak, dan mereka berdua mengetahuinya meski belum berani mengakuinya. Hari-hari Dika makin terasa berat. Ia masih bekerja seperti biasa, tapi pikirannya selalu melayang ke rumah Meiyu. Sejak mulai menjaga jarak, ia merasa seperti kehilangan tempat pulang. Meiyu tidak lagi sering menghubunginya. Tak ada lagi bekal hangat di depan pabrik. Tak ada pesan jaga kesehatan di malam hari. Sunyi yang dulu menghantui rumah Meiyu, kini pindah ke dada Dika. Malam minggu itu, setelah banyak ragu, Dika memberanikan diri kembali ke rumah Meiyu. Ia membawa sebungkus kecil kue dari toko roti. Berharap wanita itu belum tidur. Meiyu membukakan pintu dengan wajah kaget. Tapi tak lama kemudian, ia tersenyum lembut. Kau lapar? Tanyanya seperti dulu. Malam itu, mereka makan malam bersama. Lebih banyak diam daripada bicara. Setelah mencuci piring, Meiyu duduk di kursi dekat jendela Dika. Aku tak pernah memaksamu tinggal di sini. Tapi, aku tak bisa membohongi diriku sendiri. Aku menyayangimu, bukan sebagai ibu. Kata-kata itu membuat Dika terpaku. Perasaan yang selama ini ia tolak, kini diucapkan langsung oleh wanita yang mengubah hidupnya. Aku juga bingung, Meiyu. Aku nggak tahu ini apa, tapi aku nyaman. Aku tenang kalau di sini, jawab Dika lirih. Meiyu menatapnya lama. Tak ada desakan, hanya kejujuran. Malam itu, tanpa pelukan atau ciuman, mereka hanya duduk berdampingan dalam diam yang bermakna. Sesuatu sudah berubah. Keesokan harinya, kabar kedekatan mereka menyebar lebih luas. Tetangga Meiyu mulai terang-terangan membicarakan mereka. Seorang lelaki tua bahkan menghampiri Meiyu di pasar, mengatakan, kau mencoreng nama suamimu dengan memelihara pria muda asing. Meiyu pulang dengan mata sembab. Dika yang baru saja pulang kerja, melihat wajahnya muram. Kita mungkin tak salah, Dika. Tapi dunia tak selalu memaafkan yang tak sesuai harapan mereka. Tak lama kemudian, keluarga mendiang suami Meiyu mengetahui hal itu. Seorang adik iparnya datang, menegur Meiyu dengan keras. Kami hormat padamu karena kau menjaga warisan dan nama keluarga. Tapi jika kau benar tinggal bersama seorang buruh muda, kami akan anggap kau tak waras. Dika merasa bersalah. Kalau aku pergi, semua ini selesai, katanya pelan. Namun Meiyu menggeleng. Bukan kamu masalahnya, tapi keberanian kita menantang batas. Aku lelah hidup untuk orang lain. Untuk sekali ini, aku ingin mengikuti hatiku. Kata-kata itu membekas di hati Dika. Wanita yang 26 tahun lebih tua darinya itu tak lagi hanya sekadar pelindung, tapi seseorang yang rela disalahkan demi dirinya. Dan untuk pertama kalinya, Dika mulai bertanya sanggusunggah. Apakah cinta benar-benar harus tunduk pada usia, status, dan omongan orang? Hari-hari berikutnya berjalan pelan, seperti menanti badai yang belum datang. Meski Meiyu dan Dika tidak terang-terangan menunjukkan hubungan mereka, desus-desus terus beredar. Ada yang mencibir, ada yang menuduh Dika hanya ingin harta. Ada pula yang menganggap Meiyu sudah kehilangan akal karena kesepian terlalu lama, tapi mereka bertahan. Di balik pintu rumah sederhana itu, dua hati saling menguatkan. Dika tak lagi pulang ke asrama. Ia memilih tinggal bersama Meiyu, meski belum berani menyebut hubungan mereka sebagai pasangan. Kita tidak perlu terburu-buru, kata Meiyu. Suatu malam, aku hanya ingin kamu tetap di sini. Itu cukup, tapi dunia luar tak membiarkan mereka tenang. Suatu sore, petugas imigrasi datang ke rumah, membawa laporan anonim tentang dugaan pelanggaran izin tinggal. Dika memang legal sebagai buruh pabrik, tapi karena tinggal di luar asrama dan tidak melapor, ia dinilai melanggar peraturan. Ini hanya peringatan pertama, tapi kalau kamu terus tinggal di sini dan orang terus melapor, bisa jadi masalah, kata salah satu petugas. Tegas, namun sopan. Setelah mereka pergi, Meiyu terdiam. Kau harus kembali ke asrama untuk sementara waktu. Aku tidak ingin kamu dideportasi, katanya dengan suara berat. Dika mengangguk pelan, meski hatinya menolak. Malam itu, sebelum kembali ke asrama, mereka duduk berdua di dapur.
Meiyu menggenggam tangan Dika. Kali ini lebih erat dari sebelumnya. Aku tahu kau mungkin bisa pulang ke Indonesia, mencari wanita seumuranmu, membangun keluarga normal. Tapi kalau suatu hari kamu memilih tinggal di sini bersamaku, bukan karena terpaksa, aku akan menunggumu. Dika tak sanggup menjawab, hanya anggukan dan mata yang berkaca-kaca. Ia merasa ditarik dua arah antara logika dan perasaan. Antara dunia yang memaksanya pergi dan satu rumah yang memanggilnya pulang. Beberapa minggu berlalu. Mereka hanya saling berkabar lewat pesan singkat. Tak mudah. Dika kembali tidur di ranjang sempit asrama, makan masakan pabrik, dan mencoba fokus kerja. Tapi malam-malamnya sunyi. Meiyu pun merindukannya. Ia tak lagi memasak dengan semangat. Rumah kembali sepi, seperti 7 tahun lalu. Hingga suatu hari Minggu, Dika memberanikan diri datang lagi ke rumah itu. Ia berdiri lama di depan pintu sebelum mengetuk. Meiyu membukakan pintu, tak berkata sepatah kata pun. Hanya langsung memeluknya. Saya sudah bicara dengan HRD pabrik, kata Dika setelah duduk. Saya minta izin pindah tinggal. Mereka izinkan, asal saya lapor rutin dan tak langgar kontrak kerja. Meiyu terdiam sejenak, menahan air mata. Berarti kau memilih tinggal, bukan sekadar tinggal. Aku memilih hidup yang aku mau. Malam itu, di bawah cahaya lampu gantung dapur yang hangat, Meiyu dan Dika akhirnya bicara jujur sepenuhnya. Bukan lagi sebagai ibu dan anak angkat, tapi sebagai dua manusia dewasa yang saling mencintai dan siap menghadapi dunia. Hubungan Dika dan Meiyu kini tidak lagi tersembunyi. Mereka sudah hidup bersama sebagai pasangan, walau belum terikat pernikahan secara hukum. Di lingkungan tempat tinggal Meiyu, tatapan sinis masih ada. Tapi kini, mereka lebih memilih diam. Keduanya sudah belajar bahwa hidup bukan soal menyenangkan semua orang. Dika bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia menabung, mulai menghitung-hitung biaya untuk masa depan. Ia sadar betul bahwa hubungan mereka tidak akan diterima dengan mudah, baik di Taiwan maupun jika suatu saat ia harus membawa Meiyu ke Indonesia. Tapi yang paling penting, mereka merasa lengkap satu sama lain. Namun, tantangan besar datang ketika Meiyu sakit. Awalnya hanya batuk ringan dan pusing, lalu menjadi demam tinggi yang tak kunjung reda. Dika membawanya ke klinik, lalu ke rumah sakit. Dokter menyarankan serangkaian pemeriksaan karena Meiyu memiliki riwayat tekanan darah tinggi selama 2 minggu. Dika merawatnya sepenuh hati. Pulang kerja, langsung ke rumah sakit. Memasakkan makanan yang diajarkan Meiyu. Bahkan mencuci rambut Meiyu sendiri di wastafel kecil bangsal rumah sakit. Beberapa perawat heran. Bahkan ada yang salah mengira mereka ibu dan anak. Tapi Dika tak peduli. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang aku punya? Kata Meiyu sambil menggenggam tangan Dika yang kasar dan hangat. Saat Meiyu pulih dan kembali ke rumah, mereka duduk berdua di beranda, menatap langit musim semi yang mulai cerah. Aku pikir waktu aku sakit, kamu akan sadar betapa repotnya hidup dengan wanita tua, ucap Meiyu sambil tersenyum pahit. Dika menatapnya dalam-dalam. Justru waktu kamu sakit, aku sadar, aku nggak mau kehilangan kamu. Meiyu meneteskan air mata. Ia sudah hidup lama, sudah melewati berbagai luka, tapi belum pernah merasa dicintai dengan tulus seperti itu tanpa syarat, tanpa pamrih. Di hari ulang tahun Meiyu yang ke-51, Dika menyiapkan kejutan kecil. Ia membeli kue sederhana dan sebuah cincin perak dari toko perhiasan bekas. Ia bukan orang kaya, tapi niatnya besar. Di depan kue menyala, Dika berlutut dan berkata, aku belum bisa kasih banyak, belum bisa bawa kamu ke rumah mewah atau jalan-jalan ke Paris, seperti cerita di drama. Tapi kalau kamu mau, aku ingin kita menikah. Meiyu menatapnya lama. Matanya membasah. Orang akan tertawa. Biarin, hidup kita yang jalanin. Mereka berpelukan lama malam itu. Cincin sederhana itu kini melingkar di jari Meiyu. Belum ada upacara, belum ada catatan resmi di kantor catatan sipil, tapi hati mereka sudah terikat. Namun, ketika kebahagiaan mulai terasa nyata, sebuah berita datang dari Indonesia. Ayah Dika jatuh sakit parah. Dika bimbang. Haruskah ia pulang dan menunda semua yang sudah ia bangun di Taiwan? Atau tetap tinggal dan terus menjaga Meiyu yang baru sembuh? Dilema baru muncul. Dan kali ini, keputusan Dika akan menentukan arah hidup mereka selamanya. Malam itu, Dika tak bisa tidur. Telepon dari ibunya di kampung masih terngiang ayahnya. Dilarikan ke rumah sakit karena serangan jantung. Suara ibunya bergetar, seolah memohon anak sulungnya pulang, walau hanya sebentar. Meiyu memperhatikan kegelisahan Dika tanpa banyak bertanya. Pagi harinya, saat sarapan, ia menyodorkan tiket pesawat ke Indonesia. Aku tahu kamu ingin pulang, jangan tahan-tahan.
Ayahmu butuh kamu. Dika menggeleng. Aku nggak bisa ninggalin kamu sendirian lagi. Mei, kamu baru sembuh? Meiyu tersenyum lemah. Aku sudah lebih baik. Kamu perlu berdamai dengan keluargamu. Mereka juga bagian dari hidupmu. Setelah perdebatan singkat dan linangan air mata, akhirnya Dika memutuskan pulang untuk 2 minggu. Meiyu mengantarnya ke bandara dengan mata sembab, memeluknya erat. Jangan khawatir soal aku. Pulanglah dengan hati tenang. Di kampung halamannya di Jember, Dika disambut peluk haru ibunya. Ayahnya terbaring lemah di ranjang. Namun matanya berbinar melihat putra sulungnya kembali. 2 minggu yang penuh kehangatan dan luka lama yang perlahan sembuh. Malam sebelum kembali ke Taiwan, Dika duduk bersama ibunya dan adiknya. Ia menceritakan segalanya tentang bagaimana Meiyu menolongnya saat ia tersesat di negeri orang. Bagaimana hubungan mereka berkembang dan tentang rencananya untuk menikah. Ibunya terpaku lama, lalu berkata pelan, "Dika, ibu nggak bisa bohong. Ibu kaget, tapi kalau dia benar-benar baik padamu dan kamu bahagia, ibu ikhlas. Tapi siapkah kamu menanggung pandangan orang?" Dika mengangguk. "Sudah terlalu banyak yang kami lewati. Aku nggak bisa pura-pura bahagia hanya demi diterima." Sesampainya di Taiwan, Meiyu menjemput Dika di bandara. Wajahnya lebih segar, meski ada gurat rindu yang tak tersembunyi. "Ayahku senang aku pulang. Dan mereka tahu semuanya," ujar Dika sambil menatap mata Meiyu. "Aku siap menikah secara resmi. Di sini, atau nanti kita cari jalan ke Indonesia. Aku nggak mau terus menunda." Meiyu terpaku, matanya membasah. "Kamu yakin?" Dika menarik napas panjang. "Selama aku hidup, kamu satu-satunya rumahku." 2 bulan kemudian, mereka menikah di kantor catatan sipil di pinggiran Taipei. Sederhana, hanya dihadiri 2 saksi warga lokal dan 1 teman pabrik. Dika di ruangan kecil itu, 2 hati yang sempat dipisahkan, jarak, usia, dan prasangka, akhirnya bersatu dalam ikatan sah. Malam pernikahan mereka dihabiskan dengan duduk berdampingan di rumah, mengenang semua perjalanan panjang. Dari pertemuan pertama di teras toko bunga, dan ketika semua tampak mulai tenang, satu kejutan datang. Meiyu merasa mual berhari-hari. Awalnya ia kira hanya kelelahan. Ia memutuskan pergi ke dokter. Hasil tes membuatnya terdiam lama. Ia pulang dengan langkah lemah, menatap Dika yang sedang menyiram tanaman di halaman. "Dika," bisiknya. Dika menoleh. "Kenapa, Mei?" Meiyu menyerahkan hasil pemeriksaan. Perlahan, Dika membaca dan membeku. Lalu menatap Meiyu yang mulai berlinang air mata. "Aku hamil." Dika tak bisa berkata-kata. Tangannya memegang lembaran hasil pemeriksaan kandungan itu dengan gemetar. Beberapa detik, ia hanya menatap Meiyu yang menunduk dan berusaha menahan air mata. Dalam kebingungan, Dika memeluknya erat. "Aku nggak tahu ini mungkin atau enggak." Suara Meiyu bergetar. Dokter juga kaget, tapi dia bilang, "Ini kehamilan alami." Dan nyata, Meiyu, perempuan berusia 51 tahun, hamil. Sesuatu yang oleh sebagian besar orang dianggap mustahil, bahkan gila. Tapi semua hasil pemeriksaan membuktikan sebaliknya. Dokter menjelaskan bahwa peluangnya sangat kecil, tapi tidak nol. Dan mereka adalah keajaiban kecil itu. Hari-hari setelah itu dipenuhi kecemasan, sekaligus harapan. Kehamilan pada usia Meiyu dianggap berisiko tinggi. Mereka harus bolak-balik rumah sakit, menjaga pola makan, menghindari stres. Dika membagi waktunya antara bekerja, mengurus rumah, dan mendampingi istrinya yang tengah mengandung. Lingkungan sekitar tentu tak tinggal diam. Ada yang berspekulasi, ada yang sinis. Bahkan ada yang terang-terangan menyebut itu aib, tapi Dika dan Meiyu memilih fokus pada kebahagiaan mereka sendiri. Tidak mudah, tapi mereka belajar saling menopang dalam tekanan. "Kalau dulu aku hidup hanya untuk bertahan," kata Meiyu suatu malam. "Sekarang aku hidup karena punya harapan." Dika tersenyum dan mengecup keningnya. "Aku juga, dan aku nggak akan biarkan siapapun ambil itu dari kita." 6 bulan berjalan, perut Meiyu membesar perlahan. Kondisinya dijaga ketat oleh tim dokter yang awalnya skeptis, tapi lama-lama ikut terharu melihat semangat pasangan ini. Dika bahkan mulai mencicil 1 kamar kecil di lantai atas, diubah menjadi ruang bayi. Catnya biru pucat dengan hiasan gambar bintang dan bulan di dinding. Kabar kehamilan Meiyu sampai ke keluarga Dika di Jember. Ibunya, yang semula sulit menerima hubungan mereka, kini mulai berubah. Dalam video call, ia berkata pelan, "Ibu hanya ingin kamu bahagia. Nak, kalau ini jalanmu, ibu doakan selamat dan lancar." Saat usia kandungan memasuki bulan ke-8, Meiyu mulai mudah lelah. Dokter menyarankan rawat inap menjelang persalinan. Dika mendampingi setiap malam.
Akhirnya, di suatu pagi yang dingin dan sunyi, terdengar tangis bayi di ruang bersalin. Seorang bayi perempuan mungil lahir dengan selamat. Meiyu menangis memeluk anak mereka, dan Dika berdiri di samping. Matanya penuh air mata syukur. Mereka menamai anak itu Harumi, sebuah nama yang menyiratkan harapan baru yang datang. Setelah musim dingin panjang, mereka bukan keluarga biasa. Seorang TKI dari Jember dan seorang janda Taiwan yang jauh lebih tua, kini di rumah kecil di pinggiran kota Taoyuan, 3 jiwa hidup dalam damai. Dika tak lagi hanya pekerja pabrik, ia adalah suami, ayah, dan laki-laki yang menemukan arti hidup dalam cinta yang tidak dipilih dunia, tapi dipilih oleh hatinya sendiri.